Halo, selamat malam semuanya. Kita malam-malam. Kita coba masuk malam Pak Bernard. Kita masuk pertemuan selanjutnya di seri pembelajaran selanjutnya ya, Pak Agus, Pak Bernard, Pak Eko, Pak Hari, Pak Muhtar, Pak Ramdhani dan Pak Wawan. Nah, malam ini kita akan masuk ke file 15 ya, file 15. Nah, di file 15 ini kita akan coba belajar tentang looping ya. Kita buat dulu file baru teman-teman. Nama filenya adalah 15 minus loop ya, minus for.html. Oke, belajar loop for di JavaScript. Sekarang kita hapus dulu saja ya. Kita hapus dulu saja. Ini juga kita hapus dulu. Oke, di sini kita buka dulu file ya. Kita buka dulu filenya. Di file ke-15 ini ya, kita definisikan dulu untuk looping ya. Looping itu dalam bahasa kita diulang, perulangan, sesuatu yang sifatnya berulang ya. Kayak misalnya pagi makan, siang makan, sore makan, misalnya seperti itu ya. Maka dalam sehari ya, kegiatan ya, activity makan itu diulang di loop sebanyak 3 kali, seperti itu. Nah, hanya saja ada kondisi seperti itu kan. Kondisinya di mana waktunya ya, waktunya itu berbeda-beda. Berarti nanti di sana ada kondisi makan pagi, lalu makan siang dan makan sore, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat ya file ke-15, file yang baru ya, teman-teman, di mana file baru ini ya terkait dengan looping, dan kita buat dulu bentuk umumnya teman-teman. Jadi bentuk umum dari looping for ya itu adalah seperti ini. Nah, kita tulis dulu bentuk umumnya, baru nanti kita definisikan sebuah variabel ya kan. Misalnya number ya, diawali dari 1 seperti itu kan. Nah, number ini misalnya ya, kita kondisikan ya, kita kondisikan kurang dari ya, misalnya di sini kita definisikan 10. Lalu ya numbernya kita tambah sebanyak 1 seperti itu. Kita akan tes ya. Di sini kita akan isi number ya. Di sini kita tulis ya number seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan buka ya konsol di sini. Nah, ini kalau misalnya ya kita refresh. Oke, biar tidak terjadi error. Sebentar ya. Saya coba ambil favicon dari Domain School saja. Untuk jadi warning ya. Ini. Oke, di sini. Dah. Kalau kalian lihat ya, teman-teman, sekarang di sini ada number 1 sampai 9 ya. Jadi kalau misalnya kita awali dari 0 gitu kan,
lalu diakhiri ya kurang dari 3. Ya. Yang ringkas dulu ya agar saya mudah menjelaskannya ke teman-teman. Di sini ada 0, diawali dari 0, berarti 0 akan dicetak di sini. 0-nya akan dicetak seperti itu. Nah, 0 ini akan ditambah ya sebanyak 1 nantinya. Sebelum 0 itu ditambah sebanyak 1, 0 itu dikondisikan. Apakah 0 itu kurang dari 3? Kalau seandainya 0 itu kurang dari 3, ya, maka kondisinya true bukan false, maka dia lanjut. Ya, 0 ditambah sebanyak 1. Karena kita menggunakan post increment, berarti 0-nya dicetak dulu, cetak 0. Ya kan? Lalu tambah 1 seperti itu. Di sini kalau kondisinya sudah 3, ya, kalau kondisinya sudah 3 berarti tidak terpenuhi seperti itu. Berarti tidak terpenuhi kecuali ya di sini kurang dari sama dengan ya. Kalau kondisinya kurang dari sama dengan berarti 3 ya, including 3 seperti itu. Silahkan teman-teman tulis dulu ya, ditunggu. Silahkan ditulis. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah mensubscribe channel ini teman-teman. Aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan tidak tertinggal materi terbaru teman-teman. Baiklah teman-teman, kalau begitu saya coba buatkan latihan ya, file ke-16. Ya, nama filenya 16. enam belas. Di sini apa? Ada latihannya. 16 ya. Minus latihan.html. Silakan kalau mau diskusi.
Oke. Silahkan buat ya tampilan output sebagai berikut. Silahkan teman-teman buat tampilan output sebagai berikut. Untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa membuat file 15 ya. Lalu dituliskan bentuk umum for-nya. Nah, ini ya 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9 adalah latihannya. Oke, 1 sampai 9 adalah latihannya. Pak Hari sudah selesai sisa baris programnya. Pak Ade sudah selesai. Thank you juga. Pak Sondang sudah oke. Oke. Good. Pak Joko sudah selesai. Oke, saya buka ya file latihannya. Karena latihan, nggak apa-apa Pak Joko kirim ke pribadi saya. Ya, sip. Thank you Pak Joko. Oke, Pak Hari sudah selesai. Sip. Thank you Pak Hari. Thank you, Pak. Sekarang kita buka jawabannya ya. Saya ajarkan cara yang paling sederhana untuk teman-teman. Silahkan ditulis. Setelah ini kita akan belajar tentang looping lainnya teman-teman. Silahkan teman-teman tulis dulu. Jika teman-teman sudah selesai menulis semua, kita akan masuk ke perulangan berikutnya. Kita akan buat file ke-17. 17 minus ya. Masih sama, masih seputar tentang looping ya. Jadi saya akan kasih nama loop ya minus while ya .html. Oke, kita akan belajar tentang while. Nah, while punya bentuk umum ya. While seperti ini. Dan ini adalah kondisinya, seperti itu. Jadi untuk mendeklarasikan nilai awal ya, kita buat misalnya di sini number. Nilai awalnya adalah 1 ya. Nilai awalnya adalah 1. Lalu kita kondisikan number ya kurang dari sama dengan 5. Seperti itu. Lalu kita cetak. Kita akan cetak number ya. Di sini number dan numbernya setelah dicetak yang tadinya nilai awalnya 1 kita akan tambahkan seperti itu. Baiklah teman-teman, jika sudah saya akan testing.
Nih ya. Number 1 sampai 5. Seperti itu. Number 1 sampai 5. Kita kasih lock agar lebih bersih. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Seperti itu. Jika sudah, saya akan buat file ke-18. Oke, saya akan buat file ke-18. 18 latihan titik HTML. Setelah ini saya akan kasih ke kalian ya latihannya. Saya kasih waktu untuk kalian menuliskan while ya kurang lebih 1 menit, 2 menit. Latihannya sudah jadi. Saya kasih 1 menit lagi ya. Saya kasih yang simple. Sudah semua untuk yang file ke-17? Udah, Pak. Oke, teman-teman. Jika misalnya sudah, saya izin memberikan latihan. Ya, kita akan menggunakan while. Dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan.
biar sedikit terang di sana ya. Oke, saya tunggu jawabannya ya di WA secara pribadi. Jika ada yang sudah selesai, outputnya dibantu di capture. Atau kalian capture ya dari kiri, pojok kiri, bawah ya, satu layar seperti ini nggak apa-apa seperti itu. Yang penting baris programnya terbaca. Oke, Ethan sudah mengumpulkan. Ditunggu yang lain. Ada lagi selain Ethan? Kita tunggu ya 5 menit ke depan. Oke, Pak Ade sudah. Kita cek dulu punya Pak Ade. Selain Ethan dan selain Pak Ade. Pak Ade sisa capture gambarnya ya. Kita cek Pak Hari.
Oke. Pak Hari sudah, Pak Cepi juga sudah. Pak Hari lalu Pak Cepi. Oke, saya ucapkan thank you. Lanjut ya. Nah, ini punyanya Ethan ya. Nah, sip. Itu punyanya Ethan yang saya kirim ke grup. Lanjut teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke perulangan yang berikutnya ya. Kita berarti buat file ke-19. Do while. Titik HTML. Ini karena masih materi ya, jadi file source-nya tidak kita pisahkan seperti itu. Jadi sebelum kalian masuk ke ECMAScript ya, 6, versi 6 dan masuk ke TypeScript, lalu kalian masuk ke library dan framework dari JavaScript, kalian wajib ya menguasai JavaScript yang sedang kalian pelajari. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke loop do while. Do while dengan while ya. Kita akan refresh dulu dengan do while. Nah, di sini ya. Oke, ke konsol. Ini ada warning, nggak perlu. Do while dengan while. Kalau while ya, kita mencetak dulu. Ya, kalau while dikondisikan dulu nih teman-teman. Ini dikondisikan dulu, baru dicetak. Nah, kebalikannya dari do while. Ya, cetak dulu, baru dikondisikan. Berarti saya akan buat bentuk umumnya dulu. Ini berarti saya hapus. Ya, ada do, lalu ada while. Ini adalah bentuk umumnya. Ini adalah bentuk umumnya. Oke, teman-teman. Paham ya? Jika sudah, kita akan buat, ya kita akan definisikan dua. Ya. Oke. Kalau while, ya, kondisi terlebih dahulu, baru dicetak. Kebalikannya dari do while, ya kan? Dia dicetak dulu. Nah, dicetak dulu, koma, baru dikondisikan, ya kan? Baru kondisi dijalankan.
Nah, ini perbedaannya teman-teman. Ini perbedaannya seperti itu. Jarang dipakai ya, tapi mungkin nanti kasus-kasus tertentu ya butuh do while yang dicetak dulu baru dikondisikan. Nggak ada salahnya kalian belajar dan tahu ya. Jadi sekalian saja saya ajarkan. Baiklah teman-teman, kita buat dulu 2 buah variabel ya. Kalau kalian nanti belajar ECMAScript, maka var itu diganti dengan let. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Kalau kalian nanti belajar Angular ya dan framework lainnya, maka variabel tersebut bisa diakses ya di kelas mana gitu kan, lalu di function mana dengan hak akses bisa kalian atur seperti itu, entah itu private, entah itu public. Oke teman-teman, just info untuk kalian, kita kasih di baris ke-15 adalah var output. Berarti kita deklarasikan ya kosong, tidak ada apa-apa. Lalu di sini ada var number. Ya, ada misalnya year. Seperti ini kan. Di sini kita kasih misalnya tahun 2010. Lalu di sini ada do. Lalu ada while. Seperti ini. Untuk tahun ya, kita akan kasih kurang dari sama dengan 2020. Nah, nanti ini bisa dinamis. Baik dari JavaScript date time ya, maupun dari nanti dari bahasa servernya seperti itu. Nah, di sini kita tulis dulu ya, output plus sama dengan untuk multiple ya. Di sini kita akan tulis misalnya the year is, di sini kita year. Setelah itu year itu kita tambah seperti ini. Oke, lalu kita akan, ini karena ini ya, kita gunakan live server. Kita gunakan dokumen ya. Lalu di sini ada body, lalu di sini ada inner HTML. Inner text saja dulu. Lalu kita kasih di sini variabel output. Ya. Agar rapi, berarti kita kasih di sini ya, di sini plus new line, dan kita kasih di sini innernya adalah HTML. Nah, seperti ini ya. Ini adalah do while, seperti itu teman-teman. Atau kalian bisa bangun di sini kontainer ya. Kontainer ya, margin topnya 3, barisnya lalu kolom 12 atau kolom saja, sama saja seperti ini. Lalu kalian atur ya berdasarkan query selector misalnya. Nah, di sini query selector. Si kolom ini kita kasih class ya. Jadi bisa lebih rapi seperti itu. Ada jarak marginnya. Karena kita menggunakan grid.
Silakan teman-teman ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Ini adalah materi terakhir. Kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Silahkan, kita masih punya waktu ya, kurang lebih 5 menit ke depan. Silahkan teman-teman bertanya ya, berdiskusi. Silahkan di chat atau di open mic. Saya tunggu. Pak bisa lihat jawabannya yang latihan 18. Yang latihan 18. Ini jawabannya. Saya full screen. Selain Pak Anil, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada Pak Bernard, ini file ke-18. Silakan Pak Bernard kalau mau di capture. Ya Pak, makasih Pak. Thank you Pak Bernard. Oh, jadi pertama nomornya 1. Nomornya 1. Setelah itu pasti add nomor plus 8. Number plus 8 di sini. Ada tidak ada titik koma ya, tidak bermasalah di JavaScript. Tadi kan awalnya nomor di-assign 1 kan? Iya. Lalu dia di-assign tambah 8 kan? Iya. Berarti nanti 1, 9, 17 dan seterusnya. Oke. Thank you, Pak. Thank you Pak Anil. Bagaimana teman-teman yang lain? Arya? Ya, Pak. Ya Pak Bernard. Pak, itu yang plus 8-nya harus ada sama dengannya, Pak. Benar. Saya nggak muncul-muncul. Harus ada Saya sama dengan. Langsung 8, Pak, tadi. Oh gitu. Pak. Thank you Pak Bernard. Makasih ya, Pak. Makasih Pak Bernard. Baiklah teman-teman. Sudah Pak, izin satu Pak. Ya. Jadi kalau plus itu kita kan menambah dengan dinamis secara otomatis ya Pak ya. Iya. Tapi kalau plus sama dengan number atau value, berarti itu limitasi daripada value tersebut yang ditentukan Pak. Benar Pak Cepi, seperti itu. Oh, dan itu berlaku di semua kondisi Pak. Benar. Oh, seperti itu teman-teman. Makanya JavaScript ini sebenarnya basic, dasar untuk masuk ke bahasa server. Nanti di bahasa server sama seperti itu. Iya. Saya baru paham Pak. Nggak apa-apa Pak. Nyari 9 ini dari mana itu ya? Teman saya bilang. Oke, makasih Pak. Makasih Pak Cepi. Makasih, itu bagus banget. Oke teman-teman, saya ucapkan thank you ya dari Pak Ade sampai Pak Wawan. Untuk hari ini kita sudah menyelesaikan berapa file, dari file ke-15, 16, 17, 18, 19. Hari ini kita dapat 5 file ya, dapat latihan juga. Berarti nanti kita ketemu lagi di hari Kamis jam 7 malam ya. Oh ya, Pak, maaf, yang the whale mana Pak? Aku mau screenshot aja dulu Pak. Yang the while ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Thank you Pak Cepi. Ya, kita ketemu lagi nanti hari Kamis jam 7 malam. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Bye. Ya, thank you semuanya. Malam. Perjalanan Semarang menuju Jakarta. Ya, selamat sampai tujuan Pak Cepi. Thank you Pak.